Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 3 November tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 29 sampai 36. Saudara-saudara, Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dahulu kalian tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang kalian mendapat kemurahan karena orang-orang Israel tidak taat. Demikian pun sekarang mereka tidak taat, supaya memperoleh kemurahan berkat kemurahan yang telah kalian peroleh. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Tetapi siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberi Allah sesuatu, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang Dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Hari ini kita hendak merenung tentang kesejatian, kebaikan, dan belas kasih Tuhan yang harus menjadi dasar kebaikan dan sikap belas kasih kita umatnya. Lirik lagu Kasih Ibu sangat mengesan di hati generasi terdahulu. Yang paling saya ingat adalah bahwa kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak pernah mengharap kembali. Bacaan pertama hari ini bercerita tentang kebaikan yang selalu disertai dengan belas kasih. Kebaikan dan belas kasih seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan sebelah menyebelahnya. Allah Maha Baik karena Ia berbelas kasih kepada manusia yang semestinya dihukum atas ketidaktaatannya. Kata Rasul Paulus, Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihan-Nya atas mereka semua. Di tempat lain, Yesus mengajarkan bahwa kalau kamu berbuat baik kepada semua orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya kamu dengan orang berdosa? Allah berbuat baik kepada kita bukan karena keunggulan kita, tetapi karena Allah, kebaikan hati Allah, karena Allah itu sungguh Allah yang maha baik. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang keikhlasan untuk memberi. Dalam hal ini, memberi undangan untuk perjamuan bersama. Kalau mengundang orang ke perjamuan, jangan mengundang mereka yang nanti bisa membalas undanganmu dengan balas mengundangmu kembali ke acara mereka, melainkan undanglah mereka yang tidak mungkin akan membalas mengundangmu. Dengan kata lain, berbuatlah baik kepada siapa saja tanpa mengharapkan balasan. Lalu mengapa harus berbuat baik? Penginjil Lukas mencatat kata-kata Yesus, "Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Sangat lazim terjadi di antara kita hukum tabur tuai. Yang mau menerima harus rajin memberi, yang mau dihormati haruslah menghormati. Sungguh sangat umum terjadi hukum balas-membalas, bahkan ada yang memilih untuk membalas dendam. Kedamaian dan kerukunan hanya mungkin terjadi ketika orang mau bersikap rendah hati untuk berbagi dengan motivasi yang tulus dan bukan karena menantikan balasannya. Perdamaian akan terjadi jika orang mau bermurah hati untuk mengampuni, atau dengan kata lain, mau tetap berbuat baik meskipun yang bersangkutan telah berbuat tidak baik kepada kita. Meminjam nasihat Paulus kepada orang-orang di Roma, dapat dikatakan bahwa oleh karena belas kasihan yang telah kamu peroleh ketika kamu masih jahat, mereka juga akan memperoleh belas kasihan karena kebaikan kamu.
Saudara-saudariku terkasih, marilah kita berbuat yang benar dalam cahaya Tuhan dengan berbelas kasih, yakni berbuat baik pun kepada mereka yang mungkin tidak tahu berbuat baik kepada kita. Semoga damai dan perdamaian menjadi buah-buahnya yang bisa kita nikmati dari perbuatan-perbuatan baik itu. Dan teristimewa, semoga upah damai abadi menanti kita dalam surga. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.